Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Angkria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Hari ini Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan program visa khusus atau Golden Visa bagi warga negara asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Presiden dalam sambutannya mengatakan pemberlakuan Golden Visa di Indonesia bertujuan untuk menarik lebih banyak talenta berkualitas di berbagai bidang dari seluruh penjuru dunia. Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Golden Visa untuk memberikan kemudahan kepada warga negara asing dalam berinvestasi di Indonesia. Dalam sambutannya pada acara Grand Launching Golden Visa di Jakarta 25 Juli 2024, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar pemberian fasilitas Golden Visa kepada warga negara asing harus dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kontribusi yang diberikan. Pemberlakuan Golden Visa di Indonesia bertujuan untuk menarik lebih banyak talenta berkualitas di berbagai bidang dari seluruh penjuru dunia. Selain untuk membuka lapangan pekerjaan, transfer teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah berharap Golden Visa menjadikan Indonesia sebagai epicentrum pergerakan ekonomi global. Layanan Golden Visa untuk memberi kemudahan pada para WNA dalam berinvestasi dan berkarya di negara kita Indonesia, sehingga menarik lebih banyak good quality travelers untuk invest while stay dan productive while stay. Tapi ingat, hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif, benar-benar diseleksi, harus benar-benar dilihat kontribusinya. Jangan sampai justru meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara, meloloskan orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional. Landasan pemberlakuan kebijakan Golden Visa mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 mengenai visa dan izin tinggal, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kebutuhan mendesak atas pelayanan Golden Visa yang berlaku pada Kemenkumham. Klasifikasi visa ini diperuntukkan bagi orang asing berkualitas yang akan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi negara, salah satunya adalah penanam modal baik korporasi maupun perorangan. Pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan Shin Tae-yong menjadi warga negara asing pertama yang menerima Golden Visa secara langsung dari Presiden Joko Widodo atas jasanya memajukan sepak bola di tanah air. Dalam sambutannya, Presiden berharap diluncurkannya Golden Visa dapat mempermudah pelayanan izin tinggal kepada warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Presiden Joko Widodo memberikan fasilitas Golden Visa kepada pelatih Tim Nasional Indonesia Shin Tae-yong pada acara Grand Launching Golden Visa di Jakarta, Kamis 25 Juli 2024. Usai menyerahkan fasilitas Golden Visa pertama kepada Shin Tae-yong, secara simbolis, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pemberian ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh Indonesia atas jasa Shin Tae-yong dalam memajukan sepak bola tanah air. Selain itu, Presiden berharap fasilitas Golden Visa Indonesia dapat segera disebarluaskan dan disosialisasikan secara masif melalui berbagai kanal. Saya juga berharap fasilitas Golden Visa Indonesia ini segera disebarluaskan dan segera disosialisasikan, lakukan secara masif lewat berbagai kanal sehingga dapat terjangkau lebih banyak top investor dan top global talent. Selain itu, saya juga mengharapkan para duta besar negara-negara sahabat dapat menyampaikan informasi kebijakan ini ke masyarakat di negara masing-masing untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan menjadi perekat persahabatan
antar negara. Sintayong yang mengenakan kemeja batik lengan panjang bercorak hitam dan hijau pupus, kegembiraan itu diungkapkan pria berusia 53 tahun itu lewat akun Instagram pribadinya di @sintayong7777 dan berjanji akan memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo membuka sidang kedua Indonesia Pacific Parliamentary Partnership 2024 di Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden menekankan semua pihak perlu terus mengembangkan kerjasama kawasan Pasifik dalam memaksimalkan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sidang Indonesia Pacific Parliamentary Partnership kembali digelar. Sidang yang dihelat DPR untuk kedua kalinya diselenggarakan pada 24 hingga 26 Juli 2024 di Jakarta. Sidang Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPPP turut menghadirkan acara dialog bersama negara-negara rumpun Melanesia. IPPPP merupakan forum parlemen Indonesia dengan negara-negara kepulauan di Pasifik yang diinisiasi oleh DPR RI. Dalam acara pembukaan sidang kedua Indonesia Pacific Parliamentary Partnership 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat datang kepada seluruh ketua dan wakil ketua parlemen dari negara-negara Pasifik. Presiden menilai forum kemitraan ini sangat penting untuk semakin dieratkan, terlebih saat ini semua negara tengah menghadapi tantangan-tantangan besar, baik dari sisi ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik antar kekuatan besar, ancaman perubahan iklim, dan berbagai krisis. Oleh karena itu, Kepala Negara mengungkapkan terdapat 3 sektor penting yang saat ini butuh penanganan bersama dan segera, yakni penanganan perubahan iklim, ekonomi biru potensi besar kawasan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Kita perlu terus mengembangkan kerjasama kawasan Pasifik dalam memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Dan melalui kemitraan parlemen ini, mari kita perkuat semangat persaudaraan, rasa saling percaya, dan sikap saling menghormati termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Saya yakin melalui kolaborasi yang kuat kita dapat menjaga stabilitas dan mencapai kemakmuran di kawasan Pasifik. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan air bersih sudah mulai mengalir di Ibu Kota Nusantara. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan tes pengaliran air ketiga dari instalasi pengolahan air minum Sepaku menuju reservoir induk IKN. Persiapan peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024 terus berjalan dengan intensif. Salah satu yang menjadi prioritas adalah memastikan ketersediaan air bersih. Dalam laman media sosial Kementerian PUPR, rangkaian tes pengaliran air tahap 3 telah dilakukan, mulai dari instalasi pengolahan air minum Sepaku menuju reservoir induk IKN Nusantara. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan, tes ini merupakan bagian penting dalam pengoperasian sistem penyediaan air minum Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN Nusantara. Setelah running tes pengaliran berhasil, kini tengah dilakukan pengurasan sistem dan jaringan, sekaligus memonitor dengan ketat kualitas air dalam jaringan perpipaan untuk menjamin kualitas air minum yang baik sesuai standar kesehatan yang berlaku. Diharapkan pada akhir Juli 2024, sistem penyediaan air minum Sepaku yang terdiri dari instalasi pengolahan air minum berkapasitas 300 liter per detik, pipa transmisi sepanjang 16 km, reservoir dan pipa distribusi sepanjang 22 km itu dapat beroperasi penuh di IKN Nusantara. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.